Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa ya. Berjumpa lagi bersama saya Haniana Santoso di video kali ini ya, video yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini saya tidak sendiri ya, karena saya berhasil mengundang salah satu mentor di komunitas Yes ya. Dan beliau hari ini jauh-jauh ya, bukan di Indonesia tapi sedang berada di Taiwan. Siapa beliau? Yaitu Ibu Diana Agustin. Halo Bu Diana Agustin. Gimana Halo kabarnya Pak. Bu? Baik Pak, salam Hebat luar biasa ya. Wah, selalu Baik. hebat luar biasa. Nah, ngomong-ngomong ya, dari Indonesia dan Taiwan selisih berapa jam nih Bu? 1 jam Satu ya? jam, Pak. Oke, dan kita akan sharing singkat pada malam hari ini, meskipun secara virtual ya. Tetapi sebelum sharing, silakan tonton video yang berikut ini. Oke, berjumpa lagi bersama saya dan Bu Diana Agustin. Nah, kita mau sharing-sharing singkat nih Bu, ya, karena saya tertarik mengundang Bu Diana Agustin karena Bu Diana sudah punya prestasi yang luar biasa bersama komunitas Yes. Nah, mungkin bisa cerita ini kepada teman-teman yang nonton. Ibu background-nya seperti apa ini Bu? Silakan Bu. Background saya dari desa, lulusan SMP. Ya, baik. Dari keluarga yang biasa-biasa aja ya Pak ya. Ya. Jadi ingin memperbaiki ekonomi keluarga gitu. Baik. Ingin sukses seperti yang lain, bisa memenuhi kebutuhan, keinginan seperti yang lain lah, hidup seperti yang lain gitu Pak. Di Indonesia di kota mana Bu? Dari kota mana nih? Dari kota Lumajang, Jawa Timur. Pegunungan ya Pak ya, soalnya di bawah Gunung Semeru juga. Wah, mantap. Ya, jadi orang gunung lah gitu. Ya. Jadi kalau cuma lulusan SMP gitu, gimana ya? Masih ketinggalan gitu loh Pak. Oke. Nah, ngomong-ngomong sekarang kok bisa berada di Taiwan ini, memang bekerja di sana dan sudah berapa lama Bu? Memang mencari pekerjaan sampai ke luar negeri ya, jauh-jauh ya? Iya, soalnya kan dulu ada keluarga yang ke Taiwan gitu. Jadi keinginan untuk memperbaiki ekonomi itu Pak. Baik. Jadi ingin kerja, dapat uang yang banyak, bisa bangun rumah, bisa bahagiain orang tua gitu. Jadi pergi ke luar negeri, ikut PT ya Pak ya. Baik. Di luar negeri sekitar 5 tahunan Pak. 5 tahun ya. Wah, luar biasa ya. Tentunya apa ya, dari desa terus ke luar negeri kan pasti banyak sekali pandangan-pandangan baru, ilmu-ilmu baru, terus gaya hidup orang di luar negeri kan tentunya jauh lebih maju ya. Tentunya enak nggak Bu tinggal di Taiwan Bu? Saya sendiri belum pernah ke sana nih soalnya. Dibilang enak ya, gimana Pak? Kalau pertama kali datang juga nggak enak ya Pak ya, soalnya bahasa kita belum bisa kalau pertama gitu, butuh waktu. Saya dulu butuh waktu 1 tahun Pak bisa menyesuaikan diri, soalnya kerja kalau nggak bisa bahasa itu disuruh susah banget untuk kerja. Jadi mungkin kita disuruh kerja ini nggak bisa gitu Pak. Jadi bukannya kita nggak bisa kerja, tapi nggak bisa komunikasi gitu, nggak tahu disuruh apa gitu. Jadi butuh waktu lama saya dulu, soalnya juga bukan berpendidikan ya Pak, cuma lulusan SMP aja. Tapi bukan alasan ya Bu ya, hari ini sudah fasih berbahasanya ya. Saya kira ini. Ini menarik banget ya, menarik banget. Saya pun hari ini bersyukur sekali, malam hari ini kebetulan kita rekamannya nih malam ya, di sela-sela kesibukannya, setelah pulang kerja ya, Bu Dian bisa kita sharing pada malam hari ini. Dan tetap bersemangat nih, intinya tetap bersemangat malam hari ini ya. Oke Bu, kita sharing lebih lanjut. Ya. Nah, kita kan mau bahas nih, kenapa Bu Dian hari ini bisa menjadi salah satu mentor di komunitas Yes yang berhasil, ya bisa jualan, bisa punya prestasi yang luar biasa. Bahkan ya rata-rata teman-teman yang join di komunitas Yes di Indonesia, ya prestasinya itu nggak seperti Bu Dian. Nah ini kan pasti ada faktor-faktor yang mungkin bisa Ibu sharingkan. Tapi sebelum itu di-sharingkan, saya mau tanya, awalnya ketemu komunitas ini gimana ceritanya? Dulu saya sempat itu Pak, sebelum ketemu komunitas Yes, saya selalu ngikutin itu YouTube-nya Pak Chandra selama 4 tahun. Jadi sambil kerja apa aja, jadi pakai handset gitu ya, sambil dengar, diputar lagi
gimana sih caranya aku pingin seperti yang bilang sama Pak Chandra gitu, nggak Baik. selamanya kerja ikut orang, disuruh-suruh nggak enak, apalagi sifat saya juga keras ya Pak ya. Baik. Kalau disuruh itu bisa jengkel gitu. Jadi mindset pengusaha tapi masih belum mampu. Baik. Cuma nonton aja, penikmat lah. Pak Chandra bilang cuma penikmat selama Nonton aja 4 ya. tahun. Wah, jadi Terus 4 tahun ya Bu ya? ya 4 tahun. Bukan. Terus kepikir pingin beli bukunya, sempat beli ke itu Pak, lihat di Facebook orang lain ya, lihat di Facebook beli di Jawa Kalimantan atau mana gitu Pak, beli bukunya aja 2. Baik, baik. Terus beli dapat 1 tahun, pikir lagi, sambil itu Pak, sambil setrika baju sore jam 5 ya, keingat kalau saya cuma penikmat aja seperti yang dibilang Pak Chandra, kapan saya suksesnya, kapan saya berubahnya, saya masih jadi terima gaji dari bos, disuruh sana, disuruh sini, dimarahin gitu. Nggak enak juga, kapan bisa punya bisnis sendiri. Tapi di lingkungan yang cuma kerjanya di rumah aja, gimana saya dapat pingin punya teman yang pembisnis gitu Pak, pengusaha gitu loh, yang mindsetnya tuh lebih maju lah ya. Lebih maju lah gitu. Jadi kalau saya kerjaan cuma lingkungan TKW aja, nanti mindset saya juga cuma TKW itu aja, nggak bisa itu. Jadi lihat di Facebook, kebetulan ada Facebooknya Pak Kenny Ong waktu itu. Pak Kenny, saya ada, wah, luar biasa. Terus saya ada inbox sama dia. Saya masih di itu Pak, di Semayanin ya. Bilangnya masih ada rapat nanti sekitar jam 8 malam gitu. Saya bilang oke lah. Saya tunggu sampai jam 8 malam. Akhirnya di situ saya kenal komunitas, pingin sekali masuk komunitas gitu. Ya pinginnya berkumpul sama orang-orang yang maju ya. Yang maju gitu, biar saya ngikut gitu Pak, tertular gitu. Wah, ini saya menarik nih Bu ya. Mungkin kita berhenti sejenak di sini ya. Jadi dari nonton videonya selama 4 tahun sebagai penonton, ya, hanya belajar dan memberanikan diri mencari tahu dengan cara membeli buku dari Pak Chandra Putranegara. Ya. Wah, berarti ini kisah yang menurut saya jadi satu sejarah dalam hidup Bu Dian ya. Sebuah buku yang bisa mengubah mindset dan hasil kehidupan selanjutnya gitu ya. Oke, ini menarik ya. Jadi saat ini mau join di komunitas YES pun nggak terhalang waktu dan tempat, jarak pun juga enggak ya, karena ada yang namanya internet. Oke, lanjut Bu. Setelah join bersama komunitas YES, ini kan beda nih ya, Ibu di Taiwan, mentornya Pak Kenny ada di Jawa Timur. Ini kan ada masalah waktu, masalah jarak, ya, terus mungkin juga kesibukan. Nah, apa nih tantangan-tantangan di awal ketika Ibu jalankan bis ini bersama komunitas YES? Tantangan yang paling berat buat Ibu apa itu? Tantangan paling berat itu juga waktu juga ya Pak ya. Soalnya saya kerja mulai dari jam 6 pagi dan sampai malam ya, nggak ada batas waktunya. Soalnya kerja di rumah tangga. Jadi waktunya itu full gitu. Apalagi ada orang tua yang selalu dijaga gitu. Jadi kalau mau pegang HP gitu ya Pak ya, udah dipanggil, udah kelihatan kok main HP terus, kamu gini kok lama banget HP terus gitu. Saya nggak bisa keluar Pak. Jadi dia harus pakai HP online gitu. Padahal saya cuma lulusan SMP, jujur saja Pak. Kalau masalah YouTube, masalah apa itu saya nggak begitu paham. Jadi saya terus belajar dari mentor, tanya, biarin dibilang bodoh nggak masalah, yang penting tanya aja. Untung Pak Kenny itu ya sabar orangnya ya Pak ya. Selalu laten ya, membantu dan pagi sampai malam, biarpun jam 12 malam saya tanya sama mentor langsung dibalas gitu Pak. Jadi saya bersyukur sekali kenal sama Pak Kenny ya secara nggak sengaja juga, soalnya beli bukunya sama orang lain. Terus saya ada WA sama dia nggak dibalas, saya langsung cari Pak Kenny. Ternyata jodoh juga gitu. Berjodoh ya. Jodoh gak ada yang tahu ya, jodoh mentor lah ya. Ya gitu. Jadi hambatan juga di waktu, soalnya kita kerja ngikut orang gitu Pak, digaji gitu ceritanya. Jadi kalau mau di Facebook gitu ya, pegang Facebook juga kena komplain, soalnya kita masih jam kerja. Terus orang
gimana, kebanyakan saya juga banyak ngomong ya Pak ya, jadi Ya, langsung ke WA, ke LAN Pak, oke, baik. teman-teman kerja dulu yang Ya. di pabrik-pabrik itu. Jadi saya sempatkan waktu untuk telepon, jadi kebanyakan saya itu di sini bisnisnya itu offline Pak. Offline ya, Iya, Bu? Offline ya, offline. jualan offline ya? Nah, jadi barang itu saya antar sendiri Pak. Merekanya kadang nggak Oh, mau nggak baik, baik. mau dikirim gitu ya. Jadi saya nunggu kadang jam Wow, 10 malam, jam 11 malam, saya keluar naik sepeda motor itu Pak, ngantar. Kalau musim dingin, oh dinginnya minta ampun. Pak, ini Jadi di negeri orang ya, di negeri iya, orang menjalankannya secara offline ya. iya, Berarti pasarnya Ibu ini adalah orang-orang Indonesia juga ya? orang Indonesia juga orang Taiwan, Oh ada gitu juga ya? Vietnam juga, Wah, salut ada banget saya. juga Jadi ada juga selesai teman Pak. kerja, keluar Iya, malam, ngantar-ngantar barang iya, ya. Wah, ini keren ya. antar barang. Kebanyakan malam Pak. Jadi seperti kelelawar gitu ya, kerjanya Wah. malam, malam Nah, gitu. saya menarik, saya tanya nih, ya. Kalau Ibu nggak punya barang, kan agak kesulitan ya. Berarti sistem Iya, kerjanya Ibu adalah punya cukup stok harus ya, ya produk harus yang stok cukup barang Pak. stok, yang Jadi cukup kalau stok. stok sudah banyak, gimana caranya habisin gitu Pak. Wah, ini Jadi saya suka mindsetnya seorang pengusaha beneran ini ya, berani Bu ya. kalau mindsetnya itu mindsetnya pengusaha, itu bos juga bilang, soalnya gimana, nggak mau diatur, pinginnya ngatur gitu. Tapi karena Nggak memang mau masalah sekarang disuruh masih gitu. pekerjaan, ya mau nggak mau tetap Ya, ngikutin aturan dulu ya Bu ya, ya. Wah, tapi saya yakin, oh saya baru tahu kenapa Bu Dian saat ini bisa sukses di Komtasias ya meskipun lagi bekerja di luar negeri dan kirim barangnya dari Indonesia dijual di sana. Ternyata ini dong ya, berani stok, berani jualan ya. secara offline juga. Oke. Soalnya online-nya nggak itu Pak. Mungkin dari dulu saya mungkin suka dengar ya, makanya saya lebih kalau dibilang tuh lebih suka dengar Ya. daripada baca gitu Pak. Ya Oh, terus oke, terang baik. aja lebih Baik. suka dengar. Ya, Makanya YouTube itu saya ulang ya. dengar gitu. Oh ya, potensinya adalah bagaimana Oke. mendengar ya daripada baca ya. Setuju, setuju. Tapi nggak apa-apa, itu jadi Benar. kekuatan Ibu yang luar biasa. Wah, ini menarik ya, Bu ya. Berarti sekarang sudah berapa tahun nih belajar dan langsung praktek bisnis bersama Komunitas? Setahun Saya lebih ya, Bu ya? join itu mulai dari bulan 8 ya Pak, 8 Bulan 8. pertengahan kalau nggak Wah, salah. nggak Iya, sampai setahun ya. pertengahan. Semenjak video ini dibuat, belum nyampe setahun, Belum. tetapi penjualannya cukup bagus dan bisnisnya juga luar biasa. Ya, karena support mentor dan lain sebagainya ya. Iya. Oke, tantangannya luar biasa. Ini jadi kalau saya secara pribadi juga termotivasi, Bu. Ya, kalau di Indonesia Iya. terkadang kita terlalu banyak waktu, terlalu enak ya, justru menyepelekan ya. Kadang Iya. menurut saya kadang saya nggak terlalu setuju kepada teman yang wah saya jalankan di sini saya sibuk gitu ya. Justru yang sibuk pun malah bisa ya, karena waktunya tambah diatur. Justru yang nganggur yang banyak nggak efektif, betul ya Bu ya? Setuju ya? Iya. Oke. Setuju, setuju, setuju. Wah, seru banget ini teman-teman ya. Jadi perkenalan singkat ini menurut saya pengen lanjut dan lanjut. Tapi karena dalam hal waktu ya kita mungkin memberikan sharing singkat ya dan teman-teman Iya. yang mungkin punya background yang sama seperti Budian ya dan pengen sharing ngobrol dan tertarik kenalan lebih langsung ya lebih lanjut, Anda bisa langsung klik ya link di bawah deskripsi video ini supaya Anda bisa langsung connect sama Budian dan Budian siap ya untuk sharing ya bersama Iya. teman-teman yang mau ya. Siap Pak, siap Pak. Oke, lanjut Bu. Nah, saya pengen tahu dong ya, kalau saya misalnya teman-teman mau join nih dan pengen belajar Iya. bisnis nih, apa nih kiat suksesnya Budian? Ya, supaya bisa Eh, berhasil. ya seperti yang diajarkan mentor-mentor juga ya, kita Ya, harus konsisten. Tapi ya, konsistennya tuh kalau saya mentor yang ngajarin konsisten itu online ya, soalnya saya jalannya di offline, jadi saya ya. ya konsistennya di Offline. offline. Baik. Ya, di offline, Oke. tawarin biarpun sama orang Taiwan ya, saya tetap aja tawarin. Di sini banyak seperti pembalap nates, Heeh. banyak sih di sini macamnya juga, tapi saya tetap aja kadang juga ada kesulitan di terjemah ya Pak, translate-nya tuh ya. Transit ya. Kita kadang mau transit ke bahasa Mandarin, Mandarin tuh agak agak susah. Jadi kadang yang paling saya itu kan utamakan biasanya saya kasih coba dulu. Baik. Soalnya saya emang pertama-tama itu produk semua harus pakai dulu Baik. biar saya jelasinnya sama konsumen itu nggak nggak pegang buku gitu Pak, nggak lihat gitu. Jadi langsung karena saya sudah merasakan khasiatnya, sudah pakai, jadi secara jelasin sama konsumen itu langsung dari yang kita alami gitu. Jadi orang lebih percaya gitu.
Jadi setiap ketemu orang sampai satpam bawah aja saya tawarin gitu Pak. Semua ya. Jadi sampai bos saya yang di sini tuh, yang cewek itu, ya alhamdulillah dia juga pakai Nates juga. Wah. Terus sama yang di sini itu VP ya Pak, yang paling itu saya yang paling apa namanya, pemasaran yang paling cepat ya buat orang Indonesia yang udah menetap di sini, cowok gitu, VP itu sama pembalut Nates gitu. Sama SGF, padahal juga SGF dari Taiwan juga. Jadi dari Taiwan ke Indonesia, balik Taiwan lagi ya. Hanya Budian yang bisa melakukan ini. Budian yang bisa melakukan. Kenapa kita beli produk Taiwan dikirim dulu ke Indonesia? Soalnya di Taiwan sendiri kita nggak bisa mendapatkan barang yang berbentuk butiran ya Pak ya. Di sini serbuk, jadi serbuk itu agak ribet gitu. Jadi juga mereka juga ambilnya juga ini ada di Taiwan, menarik ini ya. Produk Taiwan dikirim ke Indonesia, dibalikin ke Taiwan lagi, dibeli sama orang di sana. Wah ini keren banget. Apalagi kalau bukan Super Green Food. Super Green Food sama Niwana SOD ya. Soalnya orang Taiwan tuh juga apa namanya, cinta produk Jepang juga ya. Jadi mereka tuh sangat percaya tanpa harus dijelasin yang panjang lebar. Kalau udah dibilang produk Jepang, merekanya sudah percaya gitu. Berarti Bu, dengan keberanian Ibu, dengan penguasaan Ibu tentang produk, menjual produk ke Indonesia di Taiwan, berarti mereka anggap produk kita ini harganya terjangkau berarti ya Bu ya? Kalau masalah harga sih merekanya kalau orang di sini mungkin karena pendapatan juga lebih tinggi ya? Tinggi juga, jadi kalau masalah harga itu nggak begitu bermasalah Pak kalau di sini. Oke Bu Dian, luar biasa sharing singkatnya pada malam hari ini ya, karena kita rekamannya malam hari ya. Terima kasih ya, di tengah kesibukannya Anda tetap bisa meluangkan waktu, dan ini salah satu inspirasi untuk kita semua ya, tetap semangat, nggak ada alasan, nggak ada waktu. Yang ada adalah Anda tidak memprioritaskan waktu. Setuju Bu ya? Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharing singkat pada malam hari ini. Semoga video ini juga bisa menginspirasi ya teman-teman yang nonton. Tentunya sekali lagi bagi yang Anda ingin tertarik sharing lebih lanjut, silakan klik link di bawah deskripsi video ini. Ya, terima kasih Bu Dian ya. Siapa tahu next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, meskipun saya sendiri secara pribadi tidak pernah ketemu langsung, hanya secara virtual, tapi semangat. Pasti ada itu Pak, ada kesempatan. Next time pasti kita ketemu. Ya, kita tutup dengan salam kita Bu ya. 3, 2, 1. Salam hebat. Luar biasa. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Sukses Pak selalu Adi. ya. Mari.